tidak salah dengar saya tempo hari di kelas itu, hari semester ini juga teman-teman kan sudah mulai mata kuliah medlit ya? Belum? Semester kemarin, Pak. Semester kemarin. Oh, udah pada punya judul skripsi? Belum? Belum, Pak. Bagi yang belum, manfaatin selama saya masuk, nanti kita ngerancang langsung jadi judul skripsi aja semua topik risetnya gitu. Atau sekadar untuk purna tugas, ya kita melakukan mini riset yang ringan-ringan saja, tapi yang penting tidak mengurangi kadar standar penulisan karya ilmiah. Karena saya nanti tugasnya itu adalah teman-teman di pertemuan ke-7 dan ke-8 kita tidak ada kuliah, tidak ada tatap muka, tidak ada kuliah online. Tapi teman-teman nanti di pertemuan ke-7 dan ke-8 sebagai pengganti UTS itu ngerjain paper ke lapangan, melakukan mini riset. Itu ya, melakukan mini riset. Nah pasti saat dari pertemuan ketiga sekarang 3, 4, 5, 6 akan lebih banyak tutorial dan diskusi di kelas. Terutama nanti pertemuan ke-4, ke-5, ke-6 ya. Itu akan lebih banyak konsultasi di kelas merumuskan judul-judul yang akan Anda ajukan. Jadi kalau di kelas ini ada sekitar 42 orangan, ya, berarti di pertemuan besok, pertemuan ke-4 sampai dengan pertemuan ke-6 itu teman-teman harus sudah mulai berkira-kira topik mini riset apa yang mau diajukan ke saya, atau nanti kalau tidak, berarti saya yang akan menentukan. Bisa tuh bisa, kudu bisa. Ya nggak apa-apa, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan satupun tidak punya topik, gitu kan. Tapi saya berharap sih tidak saya cekoki itu artinya gini, Anda didiknya harus nulis ini. Tapi itu di luar shared interest atau ketertarikan Anda di dalam menulis itu juga kurang baik. Nah, udah mulai hangat matahari, nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, mohon izin, jadi di pertemuan hari ini saya sebenarnya ingin menyampaikan topik tentang bagaimana sih cara kita, ini mudah-mudahan nanti bisa kelihatan sama teman-teman semua. Agak loading dikit. Teknik menyusun latar belakang dan judul penelitian. Sudah masuk belum? Sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang bukan pertanyaan ya, katakanlah kesulitan yang selalu dihadapi oleh setiap orang, bukan hanya rekan-rekan mahasiswa ya. Saya pribadi juga kadang merasa kesulitan karena mungkin kalau dosen memang kerjaannya ya nulis dan mengajar, penelitian gitu, jadi wajib. Tapi saya banyak melihat juga teman-teman dosen itu kesulitan dalam menyusun karya tulis ilmiah, timbang hanya menulis sebuah artikel yang mungkin ketebalannya nggak lebih dari 12 halaman. Rata-rata mungkin ketika kita menyalakan laptop, terus kemudian sudah blank dokumen, lalu kursornya sudah luplok, itu bingung, apa sih yang mau ditulis gitu loh. Kalimat apa sih yang mau pertama kali ditulis kita menyusun sebuah karya ilmiah sedikit artikel, padahal cuma 10 sampai 12 halaman. Tapi lagi-lagi itu menjadi kesulitan kita semua. Nah, saya ingin memulai dari sini dulu. Pertama, hal yang paling sulit adalah ketika kita mulai menentukan topiknya. Nah, biasanya topik atau judul, katakanlah judul mini riset atau judul penelitian lah, katakanlah seperti itu. Hal tersulit itu adalah ketika ingin mencari masalahnya. Nah, masalah itu apa? Ada yang mengatakan masalah itu sesuatu yang harus diteliti, sesuatu yang harus dipecahkan, atau ada sesuatu yang memang dianggap tidak sesuai antara teori dengan praktek, atau sesuatu yang seharusnya A, tapi dalam kenyataannya B. Nah, itu berarti masalah katanya. Nah, itu simpelnya seperti itulah yang disebut dengan masalah. Ya. Agar kita punya pemahaman yang sama tentang what is a problem. Semuanya benar bahwa pada intinya masalah itu segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Nah, terus kemudian yang kedua, ini mohon maaf kalau agak terlalu cepat karena file ini sudah saya share, dan agar tidak terlalu banyak menyita kuota teman-teman, jadi saya coba efektif dan integritas. Lalu bagaimana cara menyusun sebuah latar belakang?
Nah, saya boleh nanya, kira-kira teman-teman semua merasa nggak dari mulai semester 1 sampai dengan semester 6 ini, ketika diberi tugas oleh dosen, bukan hanya oleh saya, pasti semua dosen, itu ketika disuruh nyusun tugas, lalu menulis paper. Kesulitan nggak teman-teman ketika nulis? Itu kalimat pertama itu apa? Sama kan? Halo, halo. Cek. Ada Pak, ada. Pasti kesulitan pertama itu adalah menyusun kalimat awal. Nah, saran saya, ini pengalaman saja ya, memang tidak semua orang, tidak semua dosen itu susah banget sekarang menjadi profesor atau besar, karena katanya profesor atau besar itu pencapaian akademik tertinggi yang tidak bisa diraih oleh sembarang orang. Ya, orang-orang yang punya skill, punya knowledge, dan punya jam terbang tinggi ketika dia bisa menghasilkan karya-karya ilmiah yang monumental, lalu ada pengakuan atau rekognisi dengan skill yang dia miliki, dan pada akhirnya itu mengantarkan dirinya menjadi sampai ke puncak karir akademik. Tapi ini bukan soal kehormatan atau harga diri tentang sebuah nilai akademik, karena faktanya setiap orang bisa melakukannya. Hanya persoalannya adalah ada kemauan atau tidak. Nah, persis sama seperti kita melakukan riset. Nah, hal pertama yang ketika kita melakukan sebuah penelitian, biasanya latar belakang masalah itu berisi argumen empirik. Jadi kalimat awalnya itu kayak gini, misalkan empirik itu. Tolong dicatat oleh teman-teman ketika nanti nulis ya, ketika nulis. Kalimat pertamanya itu dibuat kalimat kayak begini. Penelitian ini latar belakangi oleh, kesananya titik. Nanti tinggal melanjutkan. Nah, misalkan kalimatnya kalau berangkat dari fenomena empirik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa kehadiran bank syariah, ini contoh kalau perbankan ya, kehadiran bank syariah itu adalah untuk mengembangkan ekonomi syariah, sektor keuangan dan perbankan. Nah, tapi faktanya dalam kenyataan ternyata pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia hanya tumbuh di angka 5,8%. Mungkin hanya 5,5 malah, di bawah 6, ekspektasi 6%. Sementara pertumbuhan aset perbankan konvensional itu tetap melesat jauh. Artinya kalau hanya 2,5% ya, hanya sekitar gituan lah, 5%-an, 5,5%-an, nggak nyampe 6%. Berarti kan 90 berapa tuh? 95% dikuasai oleh perbankan konvensional. Nah, mengapa bisa demikian? Pasti dugaan kita ada banyak faktor. Mungkin karena jumlah kantor layanan di setiap daerah itu sangat terbatas, kualitas pelayanannya dianggap belum sebagus bank konvensional. Ini kan asumsi-asumsi teoretik ya, yang didasarkan kepada temuan di lapangan. Contoh paling mudah, paling gampang tuh pastilah. Setiap orang kalau ditanya, misalkan Anda punya berapa rekening, rata-rata mungkin 2 sampai dengan 3 rekening. Tapi kalau ditanya, mereka punya rekening syariahnya berapa? Paling 1. Selebihnya itu rekening konvensional. Nah, mengapa tingkat preferensi orang? Fenomenanya demikian. Karena mungkin asumsi orang, yang nabung di bank syariah, tapi bank syariahnya jauh, susah diakses, ATM-nya jarang, terus dan lain-lain. Nah, akhirnya mungkin butuh solusi-solusi yang ke depan untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah itu seperti apa. Nah, itu fenomena empirik. Jadi misalkan kalimatnya ditulis dengan penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa gambarannya. Itu yang pertama kalau pakai fenomena empirik. Kalimat yang kedua itu misalkan menggunakan asumsi teoretik atau logis ya. Misalkan kayak gini. Kalimat awalnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh postulat atau asumsi. Postulat itu asumsi atau dugaan. Oleh asumsi atau hipotesis boleh lah, karena ada penelitian terdahulu yang pernah mengkaji objek yang sama. Misalkan penelitian ini dilatar belakangi oleh hipotesis bahwa setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang perbankan syariah, pertumbuhan aset perbankan syariah menunjukkan tren meningkat. Nah, ini didukung dengan teori bahwa teori permintaan dan penawaran. Ketika populasi Indonesia itu mayoritas penduduknya muslim, maka ketika dibuka bank syariah, maka
akan ada kecenderungan umat muslim atau orang yang beragama Islam itu akan menjadi pengguna utama dari layanan perbankan. Nah, apakah asumsi itu benar? Belum tentu. Seperti kasus yang tadi yang pertama saya gambarkan. Nah, kira-kira itu ya asumsi teoretik itu jadi dugaan-dugaan. Atau contoh paling mudah kayak gini lah. Kalau kita semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin besar modal yang dimiliki dan semakin besar pula peluang kita untuk mengelola dana itu sehingga kita bisa mengambil keuntungan yang lebih besar. Nah, kira-kira seperti itu. Itu asumsi teoretik atau logis. Latar belakang umumnya itu mengungkapkan tentang mengapa masalah ini ada dan mengapa masalah ini penting untuk diteliti dan apa kegunaannya nanti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, masalah yang diteliti biasanya akan sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek yang masuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah yang tempoh hari saya ingat. Nah, unsur-unsur yang harus ada di dalam latar belakang. Jadi kalau dalam sebuah tulisan, ya seperti artikel itu kan latar belakang itulah hanya ditulis paling 1 atau 1,5 halaman dalam bentuk pendahuluan. Include di dalamnya bukan hanya latar belakang, tapi sekaligus ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ya, dan ada tujuan yang akan digambarkan. Jadi lebih ringkas nulis artikel itu ketimbang menulis skripsi yang begitu panjang dan tebal dengan paragraf dan spasi yang begitu lebar, 2 spasi rata-rata. Tapi kalau misalkan nulis paper atau artikel itu hanya 1 paragraf saja. Nah, unsur-unsur yang harus ada, yang pertama biasanya menggambarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan ekonomi ya, atau keuangan perbankan syariah, apa sajalah, pokoknya ekonomi syariah. Baik itu diperoleh dari hasil pengamatan sehari-hari terhadap fenomena empirik yang ada, atau dari hasil studi eksplorasi di lapangan, atau dari hasil studi literatur. Nah, terus juga di dalam latar belakang biasanya memuat teori terdahulu, karena pasti ketika kita mengkaji satu objek pasti sudah ada orang lain yang lebih dulu pernah mengkaji objek yang mungkin hampir mirip meski variabel-variabelnya berbeda. Di teori itu kajian penelitian terdahulu itu penting untuk dijadikan landasan teoretik. Terus ada kesenjangan, ya ada kesenjangan antara teori dengan praktek atau asumsi-asumsi yang terjadi. Dan kemudian ada argumen logis untuk menyatakan bahwa di satu sisi ini harusnya A, tapi dalam kenyataan faktanya B. Nah, sehingga argumen logis itu menghasilkan sebuah hipotesis bahwa ini penting loh untuk dikaji, dikembangkan lebih lanjut. Nah, dibandingkan dengan penelitian terdahulu, misalkan kalau penelitian terdahulu hanya mengkaji dari poin A sampai dengan poin C. Nah, saya mau nambah nih 1 sampai jadi poin B. Nanti penelitian berikutnya akan mengembangkan ke poin E, poin F, dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Karena ilmu pengetahuan itu tidak ada yang ajak, akan terus berubah, akan terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, yang mungkin lebih teknis itu adalah teknik penulisan. Sorry kalau saya agak nulis ini agak typo, harusnya pakai F, fleksibel ya. Jadi bukan P. Ya ada salah typo. Saya tidak kadang keliru. Nah, jadi teknik penulisan itu penting. Biasanya ketika nulis jurnal kita pakai metode apa, style. Macam-macam sih. Ada yang pakai style, artinya body note gitu kan. Terus ada yang pakai Chicago, ada yang pakai footnote gitu kan. Dan lain-lain. Nanti lah ada kan saya kasih template dan contoh yang udah bisa. Nah, terus hal teknis nih, yang pertama kali ketika ditulis dari unsur latar belakang, mulailah dari studi pelacakan terhadap literatur terdahulu atau fakta empirik yang pernah atau mirip dengan topik yang akan ditulis. Kata kunci ketika kita melakukan sebuah penelitian, karena ekonomi itu, kalau Prof. Anton atau Ilah itu yang mengatakan gini, nulis penelitian ekonomi itu kalau hanya bersifat naratif, uraian-uraian tanpa disertai data-data dan angka-angka, itu katanya seperti tukang dongeng. Sebaliknya, kalau hanya menampilkan gambar-gambar, data-data, dan angka-angka, maka kita seperti pemuja berhala, katanya. Jadi yang bagus itu penelitian ekonomi itu bukan hanya menampilkan gambar atau angka, tapi juga ada uraian yang atau narasi yang menjelaskan tentang tematika atau uraian isi sebuah tulisan. Nah, maka
kata kuncinya adalah ketika meneliti ekonomi, karena ekonomi itu erat kaitannya dengan satu disiplin ilmu namanya ekonometrik. Jadi ada pola hubungan antar variabel yang diteliti. Maka tentukan terlebih dahulu variabel Y-nya sebagai variabel independen, variabel dependen. Karena variabel Y itu tidak akan berubah. Dia menjadi pengunci variabel terikat. Ya. Sementara variabel X-nya, variabel independennya itu variabel bebasnya, yaitu terserah apa saja. Yang penting punya linearitas, punya hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, jika sudah menemukan variabel Y dan X-nya, mulailah pelacakan terhadap studi perbandingan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Misalnya teman-teman bisa melacaknya dari digital library seperti repository, baik di UIN Bandung atau di perguruan tinggi manapun, atau pada jurnal-jurnal internasional yang sudah terpublikasi. Lalu bagaimana merumuskan latar belakang? Uraian pendahuluan dapat didasarkan kepada asumsi tadi dan fenomena empirik dihubungkan dengan pendahulu. Lalu memperkuat peta masalah. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita memuat pendahuluan, alangkah lebih baiknya jika kita dilengkapi dengan data kuantitatif. Misalkan menampilkan infografis dalam bentuk tabel, kurva, diagram, atau gambar dan sejenisnya yang memungkinkan orang tidak hanya dibawa imajinasinya untuk menelaah isi sebuah uraian, tapi juga di situ ada gambar ilustratif yang memang mudah dipahami orang. Misal ketika menjelaskan dalam bentuk narasi perkembangan laba sebuah perusahaan, atau misalkan ketika menjelaskan data tentang naik turunnya atau fluktuasi penjualan suatu produk yang dijual oleh penjual kepada pembeli. Nah, ketika ditampilkan dalam bentuk kurva atau gambar atau grafik, akan kelihatan si pembaca, akan memudahkan si pembaca untuk memahami isi dari sebuah alur tulisan. Nah, jangan lupa juga mencantumkan rujukan atau citasi yang tadi saya maksud, apa atau Chicago. Tapi kita sepakati pakai standar apa sesuai panduan penulisan karya yang di PB. Nah, kemudian tahapan ketiga, hubungkan pula secara ringkas hasil penelitian terdahulu. Jadi ketika kita membuat asumsi, ini hampir sama ya. Layout, nah ini hampir sama uraian dengan yang di atas. Jadi ada naratif. Nah, yang keempat adalah kita menjelaskan apa sih yang masalah yang ingin diteliti dalam. Nah, saya ambil contoh misalkan ketika kita menjelaskan tentang, ini saya ambil contoh yang pertama dulu ya, tentang penjualan fashion. Itu Shafira, itu kan menjual hijab, kerudung, pakaian-pakaian yang ya hijaber lah gitulah ya. Karena ini dialami oleh istri saya yang suka belanjanya dari Shafira. Apa namanya? Saya baru, kalau dulu sejak tahun berapa ya, tahun 2000-an lah. Shafira itu yang di Buah Batu. Selain juga di Sulanjana ya, atau di BIP, itu biasanya dulu sebelum zamannya COVID itu mereka hanya bermain di sektor seller langsung, artinya orang belanja pakaian seperti baju takwa, kerudung dan lain-lain itu datang ke toko langsung, ya tentu dengan branding tersendiri. Ternyata setelah zaman COVID ada social distancing dan lain-lain, sudah mulai berkembang startup atau e-commerce dan marketplace. Mereka mulai mengembangkan diri dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, terus punya marketplace sendiri misalkan dengan bisnis digital. Nah, saya melihat penjualan produk fashion di Shafira itu trennya tidak mengalami penurunan, cenderung stabil dan mengalami peningkatan karena memang dia sudah punya citra merek yang brand. Saya baru tahu ketika saya nanya misalkan ke teman saya Mbak Eli yang menjadi senior manager bagian promotion di Shafira, saya nanya, Eli kenapa? Saya bilang Shafira ini kok bagus ya, tidak pernah turun. Nah, kata dia, Shafira itu memang kalau menjual produk pakaian itu nggak pernah brandingnya atau bahan dasarnya, bahan baku yang dipakai seperti kain itu nggak dimiliki atau tidak diproduksi yang lain. Dan dia sudah punya kontrak antara Shafira misalkan dengan apa namanya, dengan pabrik yang memproduksi bahan kain itu, bahwa kain itu hanya menjadi lisensi milik Shafira. Jadi kalaupun di tempat lain ada yang mirip-mirip, itu pasti tidak akan sama persis dengan yang dimiliki Shafira.
Nah, jadi Safira itu punya branding sendiri dan dia kalau mencetak, menun ya, menghasilkan satu bal gulungan kain sebagai bahan baku pakaian. Itu katakanlah satu bal itu menghasilkan 100 pakaian. Udah, berarti Safira itu dari satu golongan kain itu dia hanya menghasilkan 100 potong pakaian. Kelebihannya itu dibuang dan tidak boleh diproduksi untuk perusahaan lain. Mungkin hanya digunakan untuk kepentingan lain seperti membuat aksesoris dan lain-lain, atau mungkin fitur tambahan di dalam model pakaian yang diproduksi oleh Safira. Jadi kalau ada produk sejenis dengan merek yang sama, dengan model yang sama di tempat lain, maka itu hak patennya hanya menjadi milik Safira, harus pakai lisensi. Kalau enggak bisa dipidana, karena dianggap menjadi menjadi brandingnya milik Safira. Nah itu yang menarik. Kontrak itu tertulis. Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan dasar kain yang ditunjuk oleh Safira, dia sudah terikat kontrak tidak akan memproduksi untuk perusahaan lain selain Safira. Itulah yang kemudian citra merek atau brand image yang melekat pada produk clothing di Safira itu sangat luar biasa. Ya, sehingga itu yang menghasilkan nilai jual barang di Safira itu jadi mahal. Jangan harap kalau kita beli baju Aqua di Safira atau beli kerudung, ada yang harganya di bawah 300.000. Itu rata-rata 300.000 ke atas untuk produk kerudung. Terus kemudian kalau baju takwa tangan pendek itu sekitar 500 sampai 1 jutaan. Nah kalau pakaian perempuan bisa ada yang sampai 15 juta kayak hijab itu. Terheran-heran juga saya itu, tapi laku aja gitu karena memang limited edition, yang membeli ini orang-orang kelas menengah ke atas. Kira-kira itu yang melekat dalam citra merek yang ada di sana. Dan untuk menopang kinerja penjualannya, volume penjualannya, mereka melakukan strategi marketing. Kalau dulu pakai direct selling, orang dia menjual langsung melalui toko atau agen-agen dia yang ada di beberapa toko yang dia sebar di beberapa daerah, katakanlah di wilayah Bandung khususnya. Nah, ternyata mereka sedang beralih ke digital, pakai sistem membership. Misalkan mereka yang udah punya member pasti akan selalu dapat notifikasi ada produk baru gitu kan, sehingga itu kemudian tidak mengurangi volume penjualan. Jadi dia sudah tahu, dia sudah bisa menakar kebutuhan pasar itu sekian persen, maka supply itu dia penuhi juga sekian persen. Jadi nyaris tidak ada barang yang tersisa. Hampir semua barang itu di atas 90% selalu laku, apalagi yang produk-produk unggulan. Nah, dari situ saya kepikiran, gimana kalau ini dibuat menjadi sebuah riset. Contoh paling mudah adalah pengaruh strategi promosi dan citra merek terhadap volume penjualan produk fashion di Safira Clothing Bandung misalkan. Nah, nanti kan ketika membuat kerangka berpikir itu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, karena strategi promosi menjadi variabel independen, kemudian citra merek dan variabel dependennya itu adalah produk fashion. Volume penjualan maksud saya. Nah, objeknya adalah di produk fashion. Nah, bisa juga yang kedua, bisa pakai variabel antara, ya saling, yang tingkat keeratannya bisa saling mempengaruhi, misalkan mediasi, intervening, dinamis atau siklus. Bisa syariah branding. Di branding syariah ini, apakah itu secara otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan atau tingkat kepuasan pelayanan? Terus juga kinerja laba. Nah, ternyata syariah branding itu bisa meningkatkan bisa meningkatkan kinerja laba perusahaan, tapi tidak bisa sekaligus karena ternyata butuh variabel antara, yaitu kualitas pelayanan. Jadi walaupun branding syariah ini bagus, tapi kualitas pelayanannya rendah, maka laba perusahaan bisa saja turun. Nah, jadi yang jadi variabel X-nya adalah syariah branding, kemudian yang jadi variabel Y-nya adalah kualitas pelayanan, ya, dan variabel Z-nya adalah kinerja laba. Jadi hubungan tidak langsung dari X ke Z itu harus melewati dulu variabel Y. Contoh di keuangan, kalau di keuangan atau di ekonomi keuangan dan perbankan itu, bank itu punya dana DPK. Nah, untuk menghasilkan laba, maka harus disalurkan dulu pembiayaan. Nah, variabel pembiayaan ini menjadi variabel antara atau mediasi. Ya. Nah, itu contoh kecil dari topik. Kemudian tips and tricks, ya, cara menentukan objek. Ya.
Biasanya sebelum memulai sebuah tulisan, kalau kita mau ngambil topik A, kita browsing, cari teori-teori atau penelitian yang dahulu. Kalau di sektor keuangan bisa melalui laporan keuangan. Kalau di perusahaan mungkin kita bisa melakukan observasi ke lapangan melalui wawancara, lalu setelah dicek browsing apakah pernah nggak ada orang yang meneliti di perusahaan ini atau pada objek ini. Kan bisa saja ada orang lain yang pernah meneliti di objek di perusahaan tersebut atau pada objek tersebut, meski dalam topik yang berbeda. Nah, itu penting dijadikan rujukan awal sehingga nanti menjadi pembeda apa penelitian kita, fokus penelitian kita dengan fokus penelitian orang lain yang pernah mengkaji sebelumnya di tempat tersebut. Kemudian memahami jenis-jenis analisis kinerja keuangan. Ini saya lebih memberi contoh mudah ke yang keuangan dulu gitu. Meskipun ini tidak selalu di bidang keuangan. Nah, terus kinerja keuangan perusahaan cukup banyak ya. Ini kalau saya masuk ke keuangan, misalkan karena ekonomi itu juga sebenarnya tidak selalu keuangan. Nanti ada beberapa contoh di akhir slide yang akan saya lakukan. Tapi kinerja keuangan itu bisa melihat bagaimana manajemen tata kelola keuangan dalam sebuah perusahaan sehingga kita bisa melacak datanya itu juga dari laporan keuangan. Nah, indikator-indikator dalam kinerja keuangan perusahaan, baik bank, non-bank, retail, industri, jasa, dan sebagainya, itu bisa dilihat dari margin laba kotor, modal kerja, rasio lancar, rasio perputaran persediaan, leverage, kemudian pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas. Nah, yang gini-gini silakan teman-teman dibaca dan dikuasai. Karena saya yakin sebenarnya di ekonomi syariah pernah mempelajari apa yang disebut margin laba kotor. Rasio jumlah sisa pendapatan yang bisa dikurangi harga pokok penjualan. Dan ini ada rumusnya. Modal kerja, rasio lancar, rasio tidak lancar, perputaran persediaan, dan lain-lain. Nah, ini contoh menganalisis kinerja keuangan. Teman-teman bisa menganalisis kinerja keuangan perusahaan bisa dengan menganalisis dari studi perbandingan laporan keuangan perusahaan. Perbandingan itu biasanya memakai common size common size atau studi komparatif. Boleh juga menggunakan analisis tren. Misalkan dari tahun 1 sampai tahun ke-5 trennya ini kinerja keuangannya mengalami naik dan turun. Ada juga persentase, ada juga analisis penggunaan sumber dan modal kerja. Nah, ini yang paling banyak dipakai di ekonomi keuangan. Terus analisis sumber dan penggunaan kas dalam sektor keuangan, rasio keuangan, analisa laba perusahaan laba kotor atau break even. Seberapa cepat rasio perputaran aset antara yang disalurkan dalam investasi dengan return yang diperoleh dalam periode. Nah, dalam istilah investasi itu break even point, ya. Seberapa cepat itu akan comeback dari modal yang diinvestasikan dengan laba itu. Nah, analisis rasio keuangan cukup banyak ya. Dan fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif operasional tata kelola keuangan, kemudian optimalisasinya, pengembangan asetnya, tingkat kesehatan dan tingkat perkembangan perusahaan dari satu periode. Nah, jenis-jenis rasio keuangan ada 4. Ada likuiditas, ada aktivitas, ada solvabilitas, dan profitas. Nanti sudah saya beri contoh di dalam layout slide ini. Rasio likuiditas itu rasio yang menggambarkan tentang kemampuan keuangan di dalam kemampuan perusahaan di dalam membayar utangnya. Biasanya rasio yang dipakai ada current rasio atau rasio lancar, ada quick rasio, itu rasio cepat, seberapa cepat modal yang utang yang dia ambil itu seberapa cepat dia lunasi. Ada juga cash rasio, perbandingan antara kas atau setara kas dengan aset yang bisa. Nah, ini rumus-rumus cara menghitung rasio likuiditas ya. Misalkan aset lancar dibagi kewajiban lancar kali 100%. Ini contoh-contoh dalam rasio keuangan. Nanti di tengah jalan teman-teman bisa mengambil contoh-contoh ini pertama dalam penelitian laporan keuangan yang menggunakan metode time series ya. Bukan misalkan common size. Kalau common size itu perbandingan antara laporan keuangan perusahaan A, perusahaan B dengan perusahaan C. Nah, terus rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan atau tingkat aktivitas
likuiditas aset perusahaan. Perputaran utang, ada perputaran persediaan, ada perputaran aktiva tetap, ada perputaran total aktiva. Nah, bagaimana cara kita memahami ini semua? Teman-teman nanti boleh browsing. Perputaran piutang adalah misalkan di Google, pasti akan muncul istilah-istilah nanti di dalam Google ya, sebutan-sebutan dalam bahasa Inggris tentang apa itu perputaran utang, apa itu perputaran persediaan, apa itu perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Ya, semacam total asset turnover, inventory turnover, working capital turnover, CTO. Nah, itu istilah-istilah dalam rasio keuangan agar kalau nanti teman-teman kerja perusahaan itu bisa memahami itu semua. Nah, berikutnya ini rumus cara menghitung rasio aktivitas di sektor keuangan, mulai dari perputaran utang, perputaran persediaan, perputaran aktiva. Ini sudah ada rumus-rumus yang saya ambil dari beberapa sumber untuk memudahkan teman-teman nanti melakukan praktik ketika masuk ke sektor keuangan. Ini lebih banyak dipelajari di akuntansi dan di keuangan syariah atau di konsentrasi manajemen atau prodi manajemen. Tapi saya melihat ada tren yang bagus. Sekarang teman-teman di ekonomi syariah itu ketika nulis skripsi itu tidak hanya masuk ke ekonomi pembangunan. Sudah mulai banyak merambah ke semua sektor dan itu bagus karena saya bilang kalau saya boleh memutar jarum jam, lalu saya lulusan SMA, lalu saya milih kuliah, saya sekarang lebih suka milih ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah pasti belajar manajemen, akuntansi dan semuanya. Sehingga yang gini-gini itu bisa dikuasai secara luas. Terus ada solvabilitas, rasio yang dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan punya kemampuan untuk membayar seluruh utang. Nah, ada rasio utang terhadap aktiva, ada rasio utang terhadap ekuitas. Nah, ini biasa disebut juga dengan total debt to asset ratio atau total debt to equity ratio. DAR dengan DER lah istilah singkatannya itu. Rumusnya adalah jumlah seluruh, kalau DAR itu rumusnya adalah jumlah seluruh liabilitas perusahaan, total liability dibagi total aset dikali 100%. Nah, kalau total DER, kalau debt to equity ratio, itu total liability dibagi total equity dikali 100%. Nah, itu rumus-rumusnya. Ada lagi rasio profitabilitas, keuntungan. Terus rasio keuntungan. Ternyata ada gross profit margin, ada net profit margin, ada operating profit margin atau margin keuntungan, terus kemudian ada return on investment dan ada return on asset atau rasio pengembalian aset. Dengan rumus yang bisa lihat di slide, misalkan GPM itu penjualan laba bersih perusahaan dibagi penjualan bersih kali 100%. ROA itu laba bersih dibagi total aktiva kali 100%. Ini nanti teman-teman boleh diskusi darat karena kalau di sekarang ini cukup luas bahasanya, hanya menampilkan contoh saja. Nah, lalu bagaimana cara menganalisis rasio keuangan? Jika nanti teman-teman misalkan fokusnya ke keuangan, karena kalau ekonomi syariah mungkin lebih ke ekonomi, keuangan, perbankan syariah dan akuntansi syariah atau manajemen ada semua. Nah, ini saya mengambil contoh yang paling mudah di keuangan. Misalkan ada time series atau forecasting. Metode analisis laporan data informasi keuangan dari financial settlement, dari laporan keuangan. Tujuannya agar seseorang atau analis keuangan bisa memprediksi keadaan keuangan suatu perusahaan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga nanti bisa menghasilkan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, kira-kira kebijakan strategi tata kelola keuangan seperti apa yang harus diambil agar perusahaan tidak rugi, tapi bisa untung dan terus berkembang. Itu kira-kira keuntungan dari kita menggunakan analisis time series atau forecasting dalam menganalisis laporan rasio keuangan. Dan yang kedua ada common size. Nah, kalau common size itu metode analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada beberapa perusahaan. Misalkan dari arus kas seperti neraca aktiva dan pasifa, laba rugi, sampai kepada ikhtisar untuk melihat rasio-rasio keuangan perkembangan rasio keuangan sebuah perusahaan. Caranya
adalah dengan melakukan penghitungan satu persatu pada rekening yang berkaitan dengan ketiga laporan keuangan tersebut, di mana setiap item itu harus diuji nanti dengan misalkan uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolenialitas, uji heterogenesitas, ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik saja kan banyak ya varian-variannya. Terus kemudian ada uji asosiatif seperti regresi sampai ke uji determinasi, dan yang terakhir yang keempat itu ada uji signifikansi, yaitu uji parsial, uji T, dan uji simultan atau uji R yang biasa banyak dipakai dalam analisis laporan, dalam analisis statistik. Nah, di slide ini juga saya menampilkan, karena saya juga ngajar di S2 tentang ekonomi mikro ya. Nah, saya membahas misalkan beberapa topik paper nih yang pernah dibahas oleh teman-teman di S2, beberapa alumni dari PMI ya. Di antaranya ini contoh topik-topik yang membahas tentang ekonomi makro dan mikro. Misalkan ini ada yang membahas menganalisis sumber dan penggunaan modal melalui aset, liabilitas, ekuitas, dan laba pada PT bla 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 bla. Sengaja PT-nya saya kosongkan agar yang bersangkutan kesulitan menemukan data. Jadi hanya topik variabelnya saja yang saya teliti. Tapi ini kebetulan di S2 ini nama mata kuliahnya ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Jadi di dalamnya lebih banyak keuangan dan perbankan. Ekonominya ekonomi pembangunannya sangat sedikit di sini di dalam dalam topik-topik yang dibahas. Beda dengan yang di MKS. Nah, ini topik penelitian skripsi hanya saya screenshot, ambil yang tahun 2020. Kemarin sebagian besar ini udah pada UP dan di ACC semua ini. Nah, misalkan ada yang menganalisis ekonomi reality dan price to book value terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, yaitu di PT Timah Tbk selama 10 tahun dari 2013 sampai 2022. Nah, ini beberapa contoh lah. Nah, lalu buat teman-teman nih, di ekonomi syariah harus meneliti apa? Bebas. Nanti saya akan membebaskan teman-teman memilih atau menentukan pada sektor apa. Ini saya ambil contoh satu saja dulu di sektor ekonomi syariah, ekonomi pembangunan syariah. Nah, dalam teori ekonomi makro itu kan ada yang disebut dengan PDB, pendapatan domestik atau pertumbuhan. Itu bagian dari pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi. Erat kaitannya di dalamnya ada demand and supply, ada pengangguran dan tenaga kerja, upah, terus membahas juga tentang inflasi, membahas tentang neraca pembayaran, membahas tentang Human Development Index, IHK, indeks harga konsumen. Nah, salah satu yang ingin saya bahas turunan dari pada PDB, ya, turunan dari PDB adalah IHK, indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen itu katakanlah si pembeli ya, atau kita yang jadi pembeli masyarakat, pengguna produk dan jasa. Ketika ingin memanfaatkan atau membeli sebuah produk atau jasa, pasti kita akan mengukur seberapa besar modal yang kita, seberapa besar kapital yang kita miliki. Sebut saja saya ini katakanlah ASN, aparatur sipil negara, saya punya gaji, nah, maka saya nggak mungkin melakukan sebuah banyak pengeluaran di luar standar gaji pendapatan yang saya peroleh. Nah, biasanya itu akan sangat mempengaruhi seberapa sering saya melakukan pembelian atas barang dan jasa. Sebut saja dipilih salah satunya barang. Nah, jadi tingkat pendapatan konsumen itu akan sangat mempengaruhi seberapa sering dia melakukan pembelian. Nah, kemudian yang kedua, daya beli. Nah, perilaku konsumen itu kan beda-beda. Ada orang yang suka belinya barang-barang yang high class, yang mahal, original. Kadang-kadang yang ada juga yang dia nggak terlalu mahal, tapi juga nggak yang murah, pilih yang medium state, medium level, atau ada kalanya yang murah. Nah, itu tingkat preferensi, kecenderungan. Ya, kalau saya atau kita semua ada kalanya kan mikirnya gini, kita itu pengennya beli barang yang murah, tapi kualitasnya bagus. There is no make sense. Itu nggak masuk akal. Ada harga, ada barang. Biasanya kualitas itu menentukan harga, atau harga sangat menentukan oleh kualitas. Nah,
Dengan asumsi itu, katakanlah saya mengambil satu objek pada perusahaan dagang, perusahaan distribusi namanya Berkah Abadi. Nah, katakanlah di daerah saya di sini di daerah Cibenong ini ada banyak grosir. Saya melihat ada beberapa grosir yang dia itu gede barangnya, lengkap dan laku dari pagi sampai sore itu nyaris nggak pernah kosong, ada aja perputaran pembelian, volume penjualan barangnya itu konstan gitu loh. Akhirnya dia berkembang sampai dia membeli tanah, punya kontrakan, dia punya tempat cuci motor, dia punya usaha apa namanya, tempat cuci deh, tempat cuci laundry. Nah, padahal awalnya dia hanya grosir gitu. Dan seperti itu. Nah, rupanya dia asetnya terus berkembang gara-gara volume penjualannya bagus. Nah, rupanya dia membaca bahwa di wilayah saya di daerah Cirebon ini kan banyak perumahan-perumahan ke atas. Mungkin pemilik grosirnya itu mikir, walaupun dia bukan orang sekolahan, bukan sarjana lah gitu kan, dari hasil ngobrol saya dengan ya dia mikir, Pak, daerah ini dulu sepi, tapi gara-gara banyak perumahan jadi ramai. Oh, yang dalam teori ekonomi menurut Adam Smith ya, ketika populasi penduduk itu bertambah, maka di sana ada ekonomi benefit, ada potensi ekonomi. Maka dia bikin warung yang lengkap agar orang untuk memotong mata rantai pasar daripada orang-orang ini harus belanja jauh ke pasar, ke supermarket. Dia bikin aja warung serba ada, gitu loh. Jadi grosir dengan harga yang murah dan lengkap sehingga orang tidak perlu belanja jauh. Itu yang menyebabkan volume penjualannya jadi tinggi. Nah, terus dia tahu bahwa di sini ada masyarakat kampung tradisional, ada juga orang kompleks yang rata-rata kelas ekonominya menengah ke atas, gitu kan. Sehingga daya belinya dia buat 3 varian, ada kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok bawah. Nah, karena kalau kelompok atas kan biasanya orang belanja ke supermarket. Lalu yang dia sasar adalah kelompok menengah ke bawah. Maka dia kelengkapan barang yang ada di supermarket dia lengkapi di sini. Akhirnya kelompok menengah ke bawah ini lebih banyak belanja gitu. Nah, dari situ diduga kuat ya, atau kita menduga bahwa volume penjualan di perusahaan grosir ini meningkat gara-gara dia mempertimbangkan tingkat pendapatan dan daya beli pada masyarakat sekitar yang notabene menjadi konsumen utama. Nah, ini diangkat menjadi sebuah topik, akan menaruh tingkat pendapatan dan daya beli terhadap volume penjualan barang di perusahaan distribusi. Ini riset gampang, kita tinggal ngobrol bagaimana cash flow-nya, produk barangnya apa saja, lalu kemudian kita menyebarkan angket kepada sampel. Nanti ada metodologi penelitian yang akan saya bahas tersebut. Bagaimana cara mengukur tingkat preferensi dengan angket, dengan kuesioner, kemudian dengan wawancara in-depth interview, kemudian dengan depth interview, dengan interview bebas tertulis, bagaimana mengukur daya beli dan lain-lain. Itu ada nanti metode tersendiri yang akan saya bahas. Sorry, ada iklan lewat. Kan di nanti juga saya iklan. Kuliah di anak saya iklan. Baik, berikutnya adalah akuntansi dan keuangan syariah. Misalkan penerapan PSAK 101 dan syariah compliance atau kepatuhan syariah dalam penyusunan laporan keuangan. Ini memang syariah. Ini di sektor akuntansi, ini di sektor perbankan. Mengaruh jumlah rasio pembiayaan dan rasio pembiayaan masalah terhadap pendapatan laba. Ini di sektor perbankan. Kemudian di MSDM nih, sumber daya manusia, boleh teman-teman neliti ini nanti. Misalkan sumber daya insani. Daya insani itu istilah lain untuk orang-orang yang ngerti tentang literatur atau literasi ekonomi dan keuangan syariah. Terus motivasi kerja terhadap kinerja pelayanan di Pegadaian. Kenapa Pegadaian syariah itu trennya stagnan, nggak naik tapi juga nggak turun? Oh, gara-gara sumber daya insani masih terbatas yang menguasai literasi ekonomi dan keuangan syariah. Terus motivasi kerjanya rendah. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, ada beberapa indikator yang melekat nanti dalam sumber daya insani. Terus di pembiayaan, misalkan penggunaan metode EVA,
economic value added dalam penentuan margin pembelian perubahan. Dasarnya mudah. Apa sih kalau di bank syariah atau di lembaga leasing, di lembaga pembiayaan mikro, di koperasi, di BMT, itu kenapa pembiayaan rata-rata berbasis margin? Tadi mudharabah dan musyarakah. Nah, yang margin itu salah satunya murabahah. Karena murabahah ini jenis pembiayaan yang expected return, pendapatannya pasti gitu loh, terukur dari awal sampai akhir, sehingga economic value added return-nya itu jelas. Nah, tapi metode apa sih cara menentukannya? Ternyata ada satu metode, yaitu EVA, economic value added. Nah, studi penelitian di GDS. Yang terakhir adalah pemasaran. Nah, mungkin teman-teman kalau belanja ke supermarket nggak bawa duit cash, hanya bawa ATM, teman-teman bisa melakukan transaksi dengan ATM. Misalkan teman-teman dengan ATM itu tidak perlu dibayar secara tunai, tapi pakai kartu debit. Nah, ada mesin gesek namanya manual electronic data capture atau mesin gesek lah. Nah, itu implikasinya terhadap kinerja penjualan. Jadi kalau dulu orang melakukan pembayaran tunai, nah sekarang pakai non tunai, yaitu pakai debit atau pakai elektronik money atau e-money, itu kira-kira ya teman-teman kalau harus saya uraikan, karena mudah-mudahan cukup ringkas. Nah, kalau ada hal-hal yang belum jelas nanti pas saat tatap muka kita bisa bisa ditanyakan pada saat kita semua diskusi. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan atau ada tanggapan dari yang saya sampaikan, mungkin kurang gimana. Ayo, Nur Endah, Raisen, mangga. Suara ini jelas nggak, Pak? Ya, Suaranya jelas. jelas banget. Ini aja, Pak, izin bertanya, saran Bapak bagaimana gitu, apakah kita mengambil judul itu harus sesuai dengan tren sekarang atau memang kita mencari judul sesuai dengan minat dan hal-hal yang memang kita menarik gitu untuk meneliti hal tersebut, karena membuat penelitian mungkin Pak harus punya keinginan untuk lebih bisa cepat gitu beresnya gitu, agar tidak ditunda-tunda. Pokoknya kumaha carana ngambil penelitian itu bisa menjamin dulu tepat waktu gitu barunya. Oke, ini pertanyaan klasik yang selalu ditanyakan di setiap kelas yang saya saya kembali ke prinsip begini, dosen itu melayani. Dosen itu bukan hanya sebagai edukator, tapi juga supervisor, fasilitator, harus jadi ayah, jadi kakak, jadi teman. Jadi nggak fair dong kalau dosen itu harus mencekoki mahasiswa. Kamu nulis pembimbing kudu kieu, nggak boleh gitu dong. Itu nggak merdeka belajar lagi kalau kayak gitu. Saya selama sekolah di luar negeri dulu nggak begitu. Para profesor, apalagi para dokter itu tunduk semua sama para profesor di luar. Dan para profesor di luar itu kalau ngajar, ya, kalau membimbing, itu ditanya, ini coba yang kamu tahu nih tentang, yang kamu tertarik tentang objek ini apa? Saya cerita kan ke dosen pembimbing itu, Pak, saya ini tertarik untuk ini, tapi saya juga tertarik ke yang lain ini. Coba kamu jelasin satu-satu. Nah, dari sekian itu, mana yang menurut kamu dianggap paling menarik? Ini. Nah, disitulah dosen ngasih tahu, si profesor itu ngasih tahu ke saya ini, kalau kamu meneliti objek A, ini bagus, ini menarik, dan kamu cukup bagus menjelaskannya, ngerti. Namun sayangnya objek ini sudah banyak diteliti orang, jadi bukan salah atau benar. Ini soal penelitian ini sudah jenuh, sudah banyak dikaji orang, hasilnya akan gitu-gitu saja. Nah, saran saya, kamu pilih yang B. Nah, yang B ini pernah diteliti orang, tapi tidak banyak. Jadi saran saya, kamu neliti poin B ini. Tapi pindahkan objeknya. Misalkan kalau dulu di bank, sekarang coba pindah ke Pegadaian. Kalau di Pegadaian, coba pindah ke koperasi atau ke leasing. Nah, itu kan menjadi baru. Gitu. Karena ada unsur kebaruan. Nah, hebatnya lagi, si profesor itu ya. Ada teman saya, mungkin dia itu orang paling males ya. Teman sekelas saya dulu di Leiden. Gitu. Dia bingung, mau neliti apa, karena semua sudah habis. Diambil sama temannya. Stres dia gitu kan. Akhirnya nanya ke profesor yang ngajar medlibnya itu,
Prof, saya ini udah mau milih A, milih B, milih C, milih D. Udah diambil semua sama teman-teman saya. Lalu saya harus nulis apa? Saya nulis A, di reject. Saya nulis B, ajukan B, di reject. Ajukan C, di reject. Pada akhirnya si profesor itu udah pusing kan? Udah, akhirnya si profesor itu ngomong, udah kamu jangan terlalu mikir ideal. Karya tulis ilmiah yang bagus itu bukan yang tebal, tapi yang selesai. Keren banget kan, bijak. Akhirnya, oke, kamu ngerti, yang kamu tertarik apa? Ini. Oke, sekarang kamu punya datanya nggak ini? Kamu punya sumbernya nggak? Punya. Jadi kamu ngerti ini ya, ngapain kita meneliti sesuatu yang nggak kita mengerti? Kalau hanya keren-kerenan gitu kan, sok gengsi-gengsian dan jago-jagoan, tapi kita nggak ngerti. Judulnya keren, tapi pasti kita nggak jelaskan, blank. Hanya karena kita dipaksa tunduk sama kemauan pembimbing atau dosen. Nah, saya nggak mau kayak gitu, teman-teman semua. Teman-teman harus merdeka. Tugas saya itu nanti hanya mengarahkan saja. Fasilitator, menjadi supervisor. Nah itu, jadi menurut saya, adidai ya, kalau nanti ingin melakukan penelitian, coba pertimbangannya karena 3 hal. Satu, karena memang penelitian itu memahaminya, Anda memahaminya. Ini bukan hanya untuk jawaban saya, tapi untuk semua. Jadi kita memang memahami dan menguasai itu. Karena kalau kita meneliti sesuatu yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui, nanti kita kesulitan ketika harus menjelaskan ke orang, terutama para penguji. Kemudian yang kedua, pastikan datanya banyak. Karena itu modal awal ketika kita melakukan sebuah penelitian tanpa didukung dengan data, maka kita akan kesulitan nanti ketika menyusun laporan penelitian secara lengkap. Nah, kemudian yang ketiga, selain sumber datanya cukup banyak, yang ketiga adalah mudah kita kuasai ketika kita nanti ditanya oleh orang lain. Dari segi kemanfaatan, apa sih hasil dari penelitian ini? Nah, saya bilang tadi, penelitian yang bagus itu yang selesai. Jadi there is nothing wrong about pragmatic research. Penelitian yang bagus itu bukan yang selesai. Jadi kalau penelitian ini pernah dikaji, dia pernah di variabel X, Y-nya. Tapi kan gue ada yang beda variabelnya ini. Nah, jadi tetap ada unsur kebaruan. Nah, sering hari ini disebut bahwa penelitian-penelitian di kita di TI, terususnya di MKS nih yang saya bilang, itu muter-muter di situ aja. Ya karena MKS concernnya ke keuangan. Ya pasti bosen di situ, muter-muter aja di situ. Nah, ketika saya kasih beberapa opsi di penelitian baru, mahasiswanya bukan nolak, Pak. Ternyata nggak selesai-selesai juga. Karena saya kurang memahami bagian ini. Lah, seperti Pak ente ngerti, saya ACC aja. Samping judul itu, Pak. Ya kadang nggak mudah menemukan dosen-dosen atau pembimbing yang bijak. Kadang kita dipaksa harus tidak sedikit ada saja di setiap seminar yang tiba-tiba harus ganti variabel dicek. Nah, maka dari itu lebih bagus menurut saya babak belur di awal sekarang daripada nanti di meja seminar restart balik lagi ke nol gitu loh. Nah gitu ya, mudah-mudahan menjawab cukup membantu. Oke, ada yang raise hand tadi, Afrina dulu. Makasih Pak kesempatannya. Ini kalau saya lebih cenderung bingung ke penyusunan judulnya Pak. Oke. Jadi cara merumuskan judul. Ya, merumuskan judul. Jadi kan itu kan berangkat dari asumsi. Jadi gini. Pengalaman saya kalau lagi nulis gini, saya nggak langsung merumuskan judul, tapi saya mencatat kata-kata kunci atau kalimat-kalimat kunci dari sebuah objek yang menurut saya dianggap tertarik untuk kita. Misal, jika saya mengkaji satu objek, maka kalimat-kalimat kuncinya adalah, tadi kan saya udah ambil contoh ya, di 3 slide terakhir itu kan contoh-contoh penelitian. Itu biasanya ada kalimat kunci. Misalkan kalau saya mau concern ke perusahaan retail, berarti kalimat kuncinya retail syariah. Terus kemudian kedua, apanya nih perusahaan retail nih yang mau diteliti? Volume penjualannya, tulis volume penjualan. Terus apa lagi? Brandingnya. Terus apa lagi? Marketing. Marketing kan banyak juga variannya. Ada strategi promosinya, ada digitalnya, ada direct selling-nya, ada kanvas. Banyak banget metode-metode pemasaran. Nah, dari sekian banyak variabel itu batasi variabel mana aja yang kita anggap penting.
penting dan belum banyak dikaji orang. Itulah yang kemudian dirangkai menjadi satu kalimat menjadi rancangan judul dan pikiran. Kira-kira seperti itu dulu harus dikuasai itu, baru selebihnya bagian tugas saya nanti kayak bimbing atau mengarahkan teman-teman mahasiswa. Kira-kira gitu ya, I promise. Pokoknya kelas ini semua akan dapat paket judul yang lengkap semua. Yang penting sekarang ngumpulin bahan data. Ini mau neliti apa sih mini risetnya? Jangan yang berat-berat. Jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan, tapi nanti hasilnya paling tidak jadi gambaran, oh ini loh cara mau lakukan mini riset. Bayangkan kalau itu dikembangkan lebih luas nanti jadi skripsi. Gitu kan. Bisa aja sih. Itu ya, Martina ya. Dan jawab. Arif Rahman. Kasih Pak. Sebelumnya boleh gak Pak kalau konsultasi ide di sini Pak? Nanyanya. Oke. Pasti ruang Google Meet atau Zoom meeting ini akan sangat terbatas untuk kita semua berdiskusi menanyakan banyak hal. Saya tidak menolak kalau teman-teman nanti boleh konsultasi langsung di luar kelas. Ya, boleh juga di grup diskusinya, boleh juga ngejapri. Tapi mohon maaf kalau ngejapri tetap akan saya balas, akan saya baca, tapi mungkin agak slow karena mungkin saya lagi apa dulu atau lagi ngerjain yang lain dulu. Tapi boro-boro di XR ya. Dulu saya ngajar 6 kelas di MKS, tidak ada satupun yang tidak saya bantu, tidak ada satupun yang tidak saya jawab. Semua saya jawab, saya kasih solusi, saya kasih saran, sampai pada akhirnya menemukan rumusan, oh ini rencana judul riset yang mau diteliti, dan selebihnya ketika kurang penjelasan nanti ketemu di darat. Jadi nanti di sela-sela saya ngajar di kelas, ada waktu break kan, ada waktu break, kalau tidak salah, hari Senin itu saya ngajar jam 8.40, break itu jam 10, karena saya masuk lagi pukul 13 dan pukul 16. Jadi setelah keluar kelas XR di hari Senin itu sampai duhur saya kosong itu. Kalau teman-teman nggak ada kelas, boleh nanti kita ketemu di ruang di bawah tuh, di lantai 1 kan ada ruang tempat menanyakan tuh bisa bari kopi meureun ke bulan puasa manya. Jeung warung kopi nage nu aya mah sawah jeung entok kan. Gitu kan. Sawah, entok, soang, terus kambing lah. Nu keur tawaf meureungan gedung di pinggir jeung belakang halaman sampai viral. Oke, nah nanti nggak apa-apa sambil ngobrol. Tapi mungkin bergelombang, ya, bergelombang. Nanti akan saya bantu teman-teman. Oh, nelitinya ini, masalahnya ini. Saya lebih suka apa yang teman-teman tahu, apa yang teman-teman pahami, lalu kita konstruksi menjadi sebuah rencana mini riset. Lalu kemudian nanti itu yang teman-teman bisa garap. Saya tidak ingin terlalu idealis dalam pengertian harus yang ideal. Karena inti dari mata kuliah ini adalah nanti ketika teman-teman memulai sebuah riset, jangan disangka dari topik-topik riset ini riset yang sederhana, kadang-kadang atau seringkali malah menghasilkan penemuan-penemuan baru yang sangat bagus, dan hasilnya ketika menjadi sebuah artikel tidak menutup kemungkinan hasil mini riset teman-teman ketika nanti saya buat menjadi sebuah proceeding kumpulan tulisan, itu bisa saya jadikan bahan ngajar untuk ngajar seminar ekonomi syariah tahun berikutnya jurusan yang sama atau mungkin di jurusan lain. Saya sering menemukan mutiara-mutiara, penemuan-penemuan baru dan tulisan mahasiswa yang mungkin di mata orang dianggap biasa-biasa saja, padahal bagi saya itu luar biasa. Yang belum tentu para doktor, para master atau profesor ngeh gitu untuk penelitian gitu-gitu, padahal menarik, punya sumbangan keilmuan yang luar biasa. Walaupun hanya dari satu paragraf, karena inti dari setiap riset yang diurai begitu banyak, kadang-kadang temuannya ada dalam 1, 2, atau 3 paragraf saja. Gitu ya. Oke ya. Nanti kita boleh semuanya, bukan hanya untuk Arif, tapi teman sekelas ini semua boleh nanti setelah perkuliahan tatap muka, ketika baru kuliah, ya mungkin nanti juga frekuensi perkuliahan tidak terlalu lama di kelas. Capek oke ngawak-wak di kelas. Rasaan masa lebih enak ini sih ngobrol, santai, tapi bebenangan kan gitu. Ada kadang-kadang di kelas malah kita nggak semua. Fleksibel aja sih kalau saya ya, nggak mau terlalu rigid agar enak di kita semua dan tidak kehilangan motivasi. Oke gitu aja. Next, anyone else? Cukup? Mungkin ya ini perlu saya sampaikan.
Lalu bagaimana nanti ketika membuat sebuah membuat sebuah tulisan? Jangan khawatir teman-teman, nanti akan saya berikan template teman-teman. Ini template cara tulis artikel. Kan kalau udah template-nya tinggal ngikutin pola yang udah ada kan. Ikutin template, terus saya akan kasih contoh artikel yang udah jadi dalam bentuk PDF. Kalau template pasti dalam bentuk Word. Nah, terus kemudian next, kayaknya kita perlu tutorial di kelas, bawa laptop semua, kita belajar nulis. Cara ngeditnya gimana, cara nge-layoutnya gimana. Meskipun sebagian besar udah pada jago-jago. Kalau urusan ngetik ya. Tapi saya punya tips and trick. Kenapa sih tulisan? Ini mungkin karakternya. Saya ini orangnya kadang-kadang agak perfeksionis. Kalau karya tulisan tuh banyak typo, tata letak, layoutnya kurang rapi, pasti saya coret, saya benerin gitu. Tapi kan agar itu semua tidak terjadi, biasanya saya melakukan tutorial di kelas. Ini loh cara nge-layout, margin atas, margin kiri, margin bawah, atur paragraf, atur kerapihan, kepadatan kalimat, cara penggal, mana yang harus miring, mana yang enggak, mana yang ya pokoknya tata letak lah, sehingga kemudian tulisan itu bukan hanya bagus dari segi isi, tapi keren dari segi eye catching, bahasa keren nama enak ditinggali, enak gitu, indah dilihat gitu. Nah, saya pengen kayak gitu. Mungkin tidak dalam arti ideal, bagus, tapi paling tidak sih lah. Nah, itu yang saya inginkan. Karena lagi-lagi saya ingin kembali ke sini lagi. Karya tulis yang bagus itu yang selesai. Tapi kalau ada kekurangan kita sama-sama belajar saja. Oke, itu cukup. Ada lagi? Oke, kalau cukup kita akhiri saja perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kuotanya terutama. Selamat menunaikan ibadah saum. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, lahir batin, senantiasa diluaskan ilmu, dilapangkan rezeki, dan diberkahi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Absen Pulteng ya, sudah sama saya. Siapa? Izin Lem, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.